Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mencari ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pengajian kali ini tema yang akan kita bahas, tema yang akan kita kaji, yaitu tentang fikih kredit. Fikih kredit. Mungkin di antara bapak-bapak sudah pernah kredit atau jadi langganan kredit. Belum lunas ya? Iya betul sih memang. Saya kelihatan nih dari wajah-wajahnya, wajah-wajah belum lunas gitu. Maklumlah ya, nggak punya uang akhirnya kredit gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kredit itu Pak sudah menjamur di mana-mana. Mau di desa, apalagi di kota, semua orang pasti pernah kredit. Kalau nggak kredit, kayaknya ketinggalan zaman gitu ya, ketinggalan zaman. Hampir semua orang itu pernah kredit. Jakarta itu macet Pak, karena apa? Karena kredit. Di Jakarta macet itu karena kredit. Bukan salah gubernur ya, karena kita kredit banyak gitu. Nggak punya uang, maksain beli motor, maksain beli mobil. Motornya banyak, mobilnya banyak, jalannya sedikit. Orang nggak punya duit, cuma duit 500.000, bisa bawa motor. Harusnya kalau seandainya yang bisa punya motor tuh yang punya duit cash aja, Jakarta nggak macet. Jadi macet karena banyak orang berhutang, akhirnya macet. Termasuk haji itu ya, haji itu kan macet ya. Salah satunya gara-gara apa? Gara-gara kredit. Nggak punya uang, maksain pinjem ke bank. Akhirnya antrian haji jadi berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun. Coba kalau seandainya yang pergi haji itu hanya orang yang punya uang. Kan wajibnya haji itu dia mampu secara fisik sehat, mampu secara finansial, baru wajib haji. Kalau nggak sehat secara finansial, nggak sehat secara fisik, nggak mampu secara finansial, maka sebenarnya tidak wajib haji. Cuman karena maksain ingin pergi haji, akhirnya ngutang ke bank. Nah, disinilah akhirnya banyak orang yang sebenarnya tidak wajib haji maksain jadi wajib haji. Akhirnya kuota haji penuh. Karena kuota haji jadi penuh, akhirnya terjadi antrian. Yang wajib betulan jadi nggak bisa pergi. Orang kaya yang wajib betulan nggak bisa pergi haji. Gara-gara banyak orang yang tidak wajib haji, dia memaksakan pinjam uang ke bank. Jadi kredit itu di satu sisi merupakan sebuah solusi ingin cepat punya barang, tapi di satu sisi kredit itu merupakan suatu masalah Pak ya, apalagi nggak bisa bayar. Belum lunas, macet, masalah.
Nah, karena kredit itu sudah menjamur di masyarakat, kita sebagai umat Islam wajib paham hukum kredit. Wajib paham hukum kredit. Kredit itu hukumnya bagaimana sih? Halal ataukah haram? Kredit yang seperti apa yang hukumnya halal? Kredit seperti apa yang hukumnya haram? Nah, ini kita harus tahu. Itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kredit itu ada dua gambaran umum, Pak. Ada dua gambaran umum dalam kredit. Inti daripada kredit adalah hutang. Intinya adalah hutang. Gambaran umumnya ada dua. Yang pertama, kredit dalam arti pinjam uang, pinjam duit. Kredit dalam arti pinjam duit. Yang kedua, kredit dalam arti beli barang dicicil. Ya, jadi ada dua. Kredit dalam arti pinjam duit, kredit dalam arti beli barang bayarnya dicicil. Kredit pinjam duit, duitnya dibeliin barang, terus barang dibayar uang, bayarnya nyicil, itu hukumnya beda. Sekarang kredit dalam arti pinjam duit, gini penjelasannya. Kredit dalam arti pinjam duit, jika bayarnya lebih dari nilai pinjaman, hukumnya haram karena itu termasuk riba. Jadi kalau kredit fakta di lapangannya kita nerima uang, walaupun ujungnya dibelikan barang, lalu kita bayar lebih pinjaman itu, minjemnya 2 juta, kembalinya 3 juta. Kredit yang seperti itu hukumnya haram karena itu termasuk riba. Siapa para pelakunya? Para pelakunya itu lembaga pembiayaan. Inisial aja ya, leasing. Itu. Bank, bukan inisial, ini mah jelas ya. Leasing, bank, kartu kredit, pinjol, pinjaman online. Apa tuh? Contohnya apa Pak? Pinjaman online Pak? Pura-pura tahu juga. Apa? Aku laku. Terus Kredipo. Kok tahu? Ya saya baca juga. Gitu. Aku laku, Kredipo, apalagi? Shopee Pay Later dan lain sebagainya. Atau yang lebih jelasnya Bank Emok. Jadi leasing, bank, kartu kredit, pinjaman online atau bank Emok. Nah, itu hukumnya haram karena itu termasuk riba. Jadi dalam Islam itu Pak, hutang itu akadnya akad tolong menolong. Karena akadnya tolong menolong, tidak boleh mendapatkan keuntungan daripada hutang. Kalau bapak-bapak kredit tapi skemanya ternyata terbukti sebenarnya bapak itu pinjam uang, nah berarti itu sebenarnya adalah riba. Dalam hutang piutang itu kita tidak boleh mengambil keuntungan. Tidak boleh mengambil keuntungan. Karena yang namanya hutang piutang itu niatnya adalah tolong menolong. Nah, itu kredit dalam arti pinjam uang. Nah, sekarang kredit dalam arti beli barang. Ya, kredit dalam arti beli barang. Beli barang pembayarannya tuh nggak tunai, bayarnya nyicil.
Jadi kredit beli barang bayarnya tidak tunai, nyicil, itu ulama sepakat hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Beli motor secara kredit boleh. Beli mobil secara kredit boleh. Beli rumah secara kredit boleh. Beli apapun barangnya secara kredit, bayarnya dicicil, hukumnya boleh. Menurut ulama 4 mazhab, semua sepakat kredit barang hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena kredit semacam itu masuknya akad jual beli, bukan akad hutang. Jadi kalau kredit barang, terima barang, bayar uang, itu termasuk akad jual beli. Kalau jual beli boleh dapat untung nggak? Boleh. Beli HP 1 juta, jual jadi 2 juta, boleh. Kalau yang tadi kredit dalam arti pinjam duit, itu akadnya akad hutang. Hutang itu tidak boleh ada keuntungan, tidak boleh ada kelebihan. Kalau ada kelebihan dalam hutang, hukumnya haram, riba. Nih 2 juta, bayar 3 juta ya, riba. Walaupun itu duit 2 juta dibelikan barang. Mas, saya mau kredit HP, sini uangnya aja, ntar saya beliin HP. Nah, itu sebenarnya bukan kredit barang. Sebenarnya apa itu? Pinjam duit. Sebenarnya itu akad hutang. Kalau dibayar lebih berarti hukumnya haram, riba. Tapi kalau terimanya barangnya HP, harganya kalau cash 2 juta, karena kredit jadi 3 juta, hukumnya boleh, karena itu akadnya jual beli. Beli barang cuman pembayarannya dicicil, pembayarannya tertunda, itu hukumnya boleh. Cuman gini, mau saya detailkan nih. Lalu apa bedanya kredit dalam arti pinjam uang dengan kredit barang? Bedanya di mana nih? Kredit pinjam duit dengan kredit barang, beli barang, bedanya di mana? Soalnya saya ke bank juga dapatnya mobil, begitu ya. Soalnya saya ke leasing dapatnya juga motor. Ini kredit barang apa pinjam duit nih? Paham nggak Pak? Bapak-bapak kan ke leasing nih ke bank. Itu kan bawa baliknya apa? Motor, mobil. Nah itu tuh kredit barang apa pinjam uang tuh? Nah, bedanya apa? Bedanya di mana? Begini, kalau pinjam uang akadnya hutang, buktinya kita terima uang. Bukti yang paling jelas kita terima uang. Lalu dikembalikan uangnya secara lebih, jelas itu riba. Kalau kredit barang, bukti nyatanya terima barang. Kita bayar barang itu sesuai kesepakatan, sesuai harga yang disepakati. Nah, pertanyaannya nih, yang terjadi di lembaga pembiayaan seperti leasing, bank, kartu kredit, pinjaman online, bank emok mah jelas ya, gitu ya. Di lembaga pembiayaan, itu yang terjadi di lembaga pembiayaan kita tuh kredit barang apa pinjam uang? Apa? Bingung. Yang terjadi sebenarnya adalah kita pinjam uang, kita berhutang ke bank. Yang punya motor siapa? Dealer. Yang punya motor itu dealer. Kalau mau kreditnya ke siapa? Ke dealer. DP ke dealer, terus bilang sama dealer, nanti sisanya saya bayar. Cuman masalahnya dealer nggak mau Pak. Dealer nggak mau secara kredit. Oh enggak, saya nggak jual kredit Mas. Saya mah jualnya kontan. Dealer bisa bangkrut, nggak punya modal. Kata dealer, Bapak kalau punya 2 juta, ini buat DP, sisanya pinjam duit ke bank, pinjam duit ke leasing. Nah berarti motor itu dibawa pulang gara-gara DP apa gara-gara dilunasi Bang? Nah, gara-gara dilunasi bank, gara-gara dilunasi leasing sama bank
Itu beli barang apa minjemin? Minjemin, ngasih utang. Bukan bank beli motor dulu, bukan. Bukan bank tuh, Bapak mau apa? Motor Suzuki. Oke, saya belikan. Bank beli dulu, setelah bank beli dijual kredit. Kalau gitu boleh. Pertanyaannya, bank tuh nggak beli. Bank itu dilarang punya stok barang. Nggak ada ceritanya bank tuh di kantornya tuh punya 200 unit motor Honda. Ayo silakan siapa yang mau beli. Bank mah nggak jualan. Nggak ada ceritanya bank punya stok barang-barang. Bank itu paling anti dengan stok. Semakin banyak stok itu ya semakin macet berarti utangnya, uangnya gitu. Bank itu tugasnya hanya pembiayaan. Nah, jadi yang terjadi ketika kita kredit barang di leasing, di dealer, kita cuma bayar DP, yang terjadi faktanya itu kita bukan kredit barang. Yang terjadi faktanya adalah kita pinjam uang ke mobil ini. Berani berapa? Kalau cash ini 150 juta, kalau kredit 200 juta. Oke, siap. Saya berani harga segitu selama 5 tahun. Boleh. Karena kita kredit barang, bukan pinjam uang. Kredit barang itu termasuk akadnya akad jual beli. Jual beli itu boleh mendapatkan keuntungan. Sedangkan pinjam uang, akad hutang, tidak boleh ada keuntungan. Paham Pak ya? Bisa dimengerti ya? Nah, ini barang saya. Harga normal 3 juta, mau dibeli 5 juta, bayarnya nyicil, boleh. Tapi kalau bapak-bapak pinjam uang ke saya, walaupun dibeliin HP juga, tapi itu namanya riba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, bolehkah harga kredit lebih mahal? Boleh enggak? Harga kredit lebih mahal daripada harga cash. Wah, itu riba. Harga cashnya 2 juta, kenapa kalau kredit jadi 5 juta? Riba itu. Riba enggak tuh? Nah, ini kita bahas. Boleh enggak sih harga kredit itu lebih mahal daripada harga cash? Gitu. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Begini. Dalam jual beli, Pak, dalam jual beli berbeda-beda harga karena berbeda beberapa faktor, itu hukumnya boleh. Contoh nih ya, harga di tempat tertentu, harga minuman Aqua misalkan di warung biasa harganya 3.000, di tempat wisata berapa? 10.000. Boleh nggak tuh? Boleh. Karena beda apa tuh? Beda tempat. Aqua harganya 5.000, 3.000 ke orang biasa. Tapi bisa jadi kita jual itu Aqua harganya 20.000 kalau yang belinya orang kaya. Boleh. Karena beda konsumen, boleh beda harga. Ini nih, saya punya motor, saya jual ke tetangga saya, harganya 20 juta, boleh. Motor yang sama saya jual juga ke tetangga, tapi dia kaya raya, punya uang triliunan. Saya jual motor yang sama itu harganya 50 juta, boleh nggak? Boleh. Karena beda apa? Beda orang, beda konsumen. Jadi perbedaan harga karena beda tempat boleh. Karena beda konsumen boleh. Karena beda-beda waktu juga boleh.
Kalau beli harga hari Senin sampai Jumat nggak ada diskon. Kalau belinya di hari Senin sampai Jumat nggak ada diskon. Tapi kalau belinya hari Sabtu atau Minggu ada diskon 20%. Berarti harganya beda nggak? Beda. Karena apa? Karena perbedaan waktu. Boleh nggak? Boleh. Atau karena volume pembelian. Kalau belinya 10 harganya sama aja. Tapi kalau belinya 100, belinya 1000 bungkus, maka harganya lebih murah. Boleh? Boleh. Beli mangkok 10 beli bakso 10 mangkok. Harganya ya sama. Ya 10.000 kali 10 100. Tapi kalau belinya 100 mangkok, 1000 mangkok, ya turunlah harganya. Per mangkoknya jadi 9.500. Nah, beda harga di situ karena apa? Karena volume pembelian. Oh, berarti yang namanya jual beli itu, Pak, beda-beda harga karena hari-hari tertentu, karena konsumen tertentu, karena volume pembelian yang beda, maka boleh. Maka begitu pula harga bisa boleh beda karena cash dan juga karena kredit. Karena harga kredit itu waktunya lebih lama. Kalau cash kan tunai sekarang dibayarnya, sedangkan kredit kan dibayarnya nanti. Ya boleh dibedakan harganya. Ya kalau cash 2 juta, ya kalau kredit kamu kan bayarnya 1 tahun. Untuk pembayaran 1 tahun, ya harganya beda. Harganya jadi 5 juta. Berarti harga kredit lebih mahal, hukumnya boleh. Itu sama sekali bukan riba. Seperti halnya beda-beda harga di tempat tertentu, konsumen tertentu, atau perbedaan jumlah volume pembelian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harga kredit ya itu boleh lebih mahal dengan catatan ya harganya harus fix, flat, tidak boleh berubah-ubah. Sekali beli harganya 1 juta, walaupun bayarnya telat 5 tahun, harganya tetap 1 juta. Gitu. Nah, sekarang kita lebih rinci nih. Syarat kredit halal. Ya, syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, syarat kredit halal, tidak boleh ada denda keterlambatan. Tidak boleh ada denda keterlambatan. Ini poin-poinnya dulu ya, nanti penjelasannya. Yang kedua, harga ketika deal harus jelas satu harga. Ketika deal yang dipilih harus satu harga, flat, fix, nggak rubah, nggak naik, nggak turun. Ketika deal 2 juta, harganya kalaupun bayar cepat tetap 2 juta. Kalaupun bayarnya lambat tetap 2 juta. Nggak boleh naik, nggak boleh turun. Fix, flat. Itu yang kedua. Jadi kalau ada kredit harga yang berubah-ubah, ngikutin suku bunga, nah itu udah pasti kreditnya haram gitu. Hukumnya haram karena termasuk riba. Syarat kredit halal yang ketiga, tidak boleh ada syarat harus menjual, harus membeli atau menyewa. Maksudnya begini, kalau kamu mau kredit barang saya, syaratnya kamu harus sewakan rumah kamu. Itu tidak boleh. Jadi kalau mau kredit nggak boleh pakai syarat. Kalau mau beli barang saya secara kredit, kamu harus beli, kamu harus jual barang kamu, atau kamu harus sewa rumah saya, atau saya harus beli barang kamu, atau kamu harus jual, atau saya harus sewa, atau kamu harus sewa. Nggak boleh. Kredit ya kredit aja, beli ya beli aja. Nggak boleh dipersyaratkan orang harus jual, orang harus beli, atau orang harus menyewakan. Ini poinnya dulu ya. Yang keempat, syarat kredit halal yang keempat, harus terima barang.
bukan terima uang. Jadi yang diterima barang, bukan uang. Yang kelima, pembeli harus berakad dengan pemilik barang, bukan dengan pihak pembiayaan. Jadi kalau mau kredit, kita ini harus akadnya dengan pemilik barang, bukan akadnya dengan pihak pembiayaan. Kalau akadnya dengan pihak pembiayaan, maka ketika kita bawa pulang barang itu, berarti yang terjadi adalah akad hutang. Itu. Jadi yang kelima apa? Pembeli harus berakad dengan pemilik barang, bukan dengan pihak pembiayaan. Yang keenam, tidak boleh barang kreditan dijual kembali kepada penjualnya atau kepada orang lain diniatkan dari awal. Jadi tidak boleh Pak, barang kreditan, kita barang kreditan nih, dijual lagi ke penjualnya atau dijual ke orang lain supaya dapat duit, dengan catatan diniati dari awal. Jadi sebenarnya bukan pengen kredit, sebenarnya pengen dapat uang. Pura-pura kredit motor, habis dapat itu motornya langsung dijual. Dijualnya ke penjualnya, dibalik lagi ke dia, atau dijual ke orang lain. Nah dia dapat duit. Nah itu nggak boleh. Dengan catatan diniatkan sejak awal. Jadi sejak awal kita punya niat begitu, nggak boleh. Gitu. Yang ketujuh, bukan kredit emas, perak, atau mata uang. Jadi tidak boleh kredit emas, perak, atau mata uang, rupiah, dolar. Jadi kalau mau beli emas harus kontan, nggak boleh tertunda, nggak boleh gini, nih duitnya, emasnya kapan? Besok, nggak boleh. Atau emasnya duluan, kredit emas berarti emasnya duluan, uangnya berarti nanti. Nah nggak boleh. Tidak boleh kredit emas, tidak boleh kredit perak, tidak boleh kredit mata uang. Nah, nanti ya penjelasannya. Ini poin-poinnya dulu biar penasaran. Yang kedelapan, tidak boleh ada DP jika barang belum dimiliki oleh penjual. Penjualnya belum punya barang, belum memiliki barang itu, udah minta DP, nggak boleh. Kamu punya barang nggak? Punya. Nih DP boleh. Kamu punya barang belum? Belum. Minta DP nggak boleh. Harus punya barang dulu, baru boleh DP. Kecuali dia produsen. Kecuali dia produsen, boleh. Dia yang memproduksi barang itu, boleh. Oke, saya singkat ya. 8 poin. 1, tidak boleh ada denda keterlambatan. Kedua, harganya harus jelas, fix, flat, nggak boleh berubah, naik turun. 3, nggak boleh ada syarat menjual, nyewa, atau beli. Yang keempat, harus terima barang, bukan terima uang. Yang kelima, pembeli harus berakad dengan yang punya barang, bukan dengan pihak pembiayaan. Yang keenam, barang kreditan tidak boleh dijual kembali kepada penjualnya atau dijual kepada orang lain diniatkan sejak awal. Sejak awal niatnya emang pengen dijual lagi, nggak boleh. Yang ketujuh, dilarang kredit emas, perak, atau mata uang. Yang kedelapan, tidak boleh DP jika barang belum dimiliki oleh penjual. Nah, sekarang penjelasan nomor 1. Syarat kredit bisa halal yang pertama yaitu tidak boleh ada denda keterlambatan. Ulama 4 mazhab semua sepakat tidak boleh ada denda walaupun alasannya untuk kedisiplinan pembayaran. Karena yang namanya denda itu sama saja tambahan harga barang. Jadi ketika ada denda, harga barang jadi naik nggak? Nambah nggak? Ya jadi nambah karena denda. Itu nggak boleh ada denda
walaupun alasannya biar disiplin, tetap nggak boleh. Gitu. Bertambahnya harga barang karena telat bayar, itu berarti harga barang itu jadi nggak jelas. Harga barang 1 juta, tapi kalau kamu telat 1 bulannya 50.000, berarti ini harga barang tuh nggak jelas. Bisa 1 juta, bisa lebih. Kalau telatnya sering, telatnya 5 kali, 50.000 kali 5, 250.000. Berarti harga barang itu jadi berapa tuh? Jadi 1.250.000. Gara-gara ada denda, berarti harga barang itu jadi tidak jelas. Gitu. Dan gara-gara ada denda, berarti ini mirip akad hutang. Berarti ini hakikatnya tuh akad hutang. Akad hutang berbunga. Kalau orang punya hutang, Pak, kalau orang punya hutang bayar telat, kan didenda ya. Nah, ini berarti sama aja. Kalau kredit barang bayarnya telat didenda, berarti sama aja pinjem duit, bunganya nambah. Jadi pepatah Arab mengatakan anzirni azidka, berilah aku tambahan waktu, niscaya aku akan tambah harganya. Tunggu deh pembayarannya nanti. Semakin lama bayar, ya berarti harganya semakin naik. Itu karakteristik riba. Makanya di zaman jahiliyah dulu banyak orang jadi budak, lain jadi budak letik, maksudnya jadi budak hamba sahaya. Itu gara-gara riba. Semakin dia telat bayar, setahun 2 tahun, utang 10 juta bisa jadi berapa? 200 juta. Nggak bisa bayar, rumahnya nggak kebayar, barang-barang nggak ada, akhirnya dia sendiri jadi budak gitu. Gara-gara apa tuh? Gara-gara telat bayar, hutang bertambah. Maka kredit yang halal syarat yang pertama yaitu tidak boleh ada denda. Tidak boleh ada denda. Kalaupun ada denda, ada pendapat yang membolehkan denda dengan syarat. 1, uang denda itu dipakai untuk sosial, diberikan kepada sosial, bukan untuk penjual. Jadi kalau ada orang bayarnya telat, didenda. Nah, uang dendanya itu bukan untuk, jelas riba. Tapi dikasihnya uang denda itu buat siapa? Fakir miskin. Itu ada pendapat yang menyatakan boleh. Asalkan denda itu nggak diambil oleh penjual, tapi diberikannya kepada fakir miskin. Kan riba itu begini, riba itu kan dendanya diambil oleh penjual, bunganya diambil oleh penjual, oleh yang memberi pinjaman bunganya itu. Nah, kalau bunganya buat fakir miskin, ribanya di mana? Kan saya nggak makan, yang nginjemin utang kan nggak makan. Nah, itu logikanya. Maka boleh katanya kalau untuk fakir miskin. Jadi boleh ada denda dengan catatan untuk fakir miskin. Syarat yang kedua, ya, biar denda itu halal, boleh menurut sebagian pendapat itu. Orang yang boleh didenda hanya orang yang sebenarnya mampu bayar. Dia mampu bayar tapi lalai, malas bayar. Nah, orang yang kayak gini yang berhak untuk didenda. Dia mampu bayar tapi nggak mau bayar. Utang 2 juta nggak dibayar-bayar, tapi malah jalan-jalan ke Ancol, ke Dupan, ke Taman Mini, habis tuh 10 juta. Utang 2 juta nggak dibayar. Oh, berarti ini orang mampu bayar. Orang mampu bayar. Nah, boleh denda. Dendanya untuk sosial. Tapi kalau emang orang yang nggak mampu bayar, emang orang susah, bener saya nggak bisa bayar, boro-boro buat bayar utang, buat makan aja susah, makan aja kan sesuap gitu kan, nggak kesusahan lah gitu hidupnya, boro-boro buat bayar utang, buat makan aja susah. Nah, kalau orang seperti ini tidak boleh didenda. Jadi syarat denda apa? 1, dendanya untuk sosial. 2, yang didenda hanya orang yang mampu bayar tapi dia
sengaja tidak mau bayar. Oke ya. Jadi syarat kredit halal yang pertama yaitu tidak boleh ada denda, kalaupun ada denda dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, syarat kredit halal yang kedua, harga harus jelas fix, nggak boleh naik turun. Nggak boleh naik turun. Ketika barang sudah deal, dipilih, maka harganya harus fix. Boleh variasi harga di sesi penawaran, boleh di sesi penawaran. Begini ya, kalau kredit 3 bulan 1,5 juta, kalau kredit 5 bulan 2 juta, kalau kredit 10 bulan 3 juta, kalau kredit setahun 3,5 juta. Nah, itu namanya sesi penawaran. Kalau dalam sesi penawaran harga bermacam-macam, harga bervariasi, itu boleh. Namanya juga penawaran. Tapi kalau sudah dipilih, sudah deal, maka harus dipilih satu harga. Oke, saya pilih yang 1 tahun, harganya 3,5 juta. Mau bayarnya cepat, mau bayarnya telat, tetap harganya 3,5 juta. Karena sudah deal, harus fix, jelas, flat. Nggak boleh begini, waduh saya bingung ini, pilih yang 12 bulan apa yang 3 bulan ya. Gini aja deh, saya ambil yang 3 bulan dulu, saya ambil yang 3 bulan. Tapi kalau misalkan nanti saya nggak punya uang, berarti saya pilih yang 5 bulan. Kalau 5 bulan saya belum ada juga uang, berarti saya pilih yang 10 bulan. Nggak boleh. Jadi nggak boleh nunggu situasi kondisi, nggak boleh. Harus jelas satu harga. Makanya harus komitmen. Kalau kredit setahun, dilunasi cepat, baru 2 bulan udah dilunasi. Makanya harganya tetap harga yang setahun. Kalau mau minta diskon, minta kerelaan penjual. Mas, ini saya mau ngelunasin nih, kan harga setahun kan 3,5 juta. Kalau harganya 3 bulan kan cuma 1,5, jadi kan lumayan nih, beda 2 juta. Ini saya mau lunasin cepet, boleh nggak dapat diskon? Boleh, dengan catatan keridoan penjual. Kalau penjual yang nggak ridho, nggak bisa. Kata penjual, kamu kan udah dealnya yang setahun 3,5 juta. Maka harganya mau cepet juga tetap bayarnya tetap 3,5 juta gitu. Kenapa? Sebab kita ini harus komitmen dengan perjanjian. Sebab kalau nanti nggak komitmen, orang jadi bisa beda-beda. Pilih yang 3 bulan, terus dia telat bayar. Terus penjualnya ngomong begini, kamu telat bayar nih, harusnya lunas 3 bulan. Ya udahlah, berarti kamu tuh masuknya yang 5 bulan dong harganya. Oh ya udah deh, jadi yang 5 bulan. 5 bulan belum bisa bayar juga, jadi masuk yang ke 7 bulan. Jadi masuk yang ke setahun. Ini nggak ada selesainya. Akhirnya jadi harganya bertambah terus gitu. Itu syarat yang kedua. Boleh ada diskon dengan catatan minta keridhoan penjual. Dan itu tidak disyaratkan dari awal. Bukan dari awal disyaratkan, dari awal tuh disepakati begini, kamu kredit 2 juta setahun, kalau cepat nggak apa-apa turun harganya, kalau lambat nggak naik, bayar lambat tetap nggak naik, tapi kalau cepat nanti saya turunin deh. Nah, dari awal disepakati seperti itu nggak boleh. Tapi kalau terjadi begitu saja, ya tiba-tiba setelah berjalan 1 bulan, berjalan 2 bulan, kita punya uang, mau lunasin cepat, minta keridhoan penjualnya, boleh nggak nih dapat diskon? Kalau kata penjualnya boleh, ya silahkan. Tapi kalau kata penjualnya nggak bisa, harganya tetap segitu, maka tidak boleh. Harga mengikat. Jadi barang yang sudah disepakati harganya harus tetap, tidak boleh berubah-ubah gitu.
Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada persyaratan harus menjual, harus membeli, harus menyewa. Kenapa? Karena itu sama saya menggabungkan dua akad dalam satu akad. Bahasa fikihnya begitu. Menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli. Maksudnya begini, jangan sampai dalam satu transaksi itu memaksa orang lain untuk melakukan transaksi lain, gitu. Jangan berpotensi memaksa orang lain untuk menjual atau membeli atau menyewa. Misalkan begini nih, contoh, Pak, saya mau kredit barang, apa, motor. Oke, kamu boleh kredit barang, kredit motor di saya, tapi ada syaratnya. Dijadikan syarat nih. Syaratnya apa, Pak? Kamu harus jual rumah kamu. Kamu harus jual barang kamu. Kamu harus jual tanah kamu. Harus jual sawah kamu. Jadi kredit itu satu transaksi dipakai untuk memaksa orang melakukan transaksi yang lain. Nggak boleh. Ya kalau kredit aja. Kamu kredit, oke, tawar menawar harga, deal, selesai, beres. Nggak boleh jadi syarat. Kalau mau kredit barang saya, harus jual rumah kamu, harus sewa barang saya. Akhirnya orang jadi terpaksa. Contohnya begini, misalkan orang misalkan mau ngontrak nyari perumahan, dia mau sewa rumah. Nah, kita tahu nih orang butuh rumah, kita syaratkan begini, kamu boleh sewa rumah saya, tapi ada syaratnya ya, itu kamu jual motor kamu dengan harga murah. Berarti itu jadi memaksa orang lain. Orang akhirnya jadi terpaksa beli motor dia karena dia butuh rumah sewaan, butuh rumah kontrakan. Nah, nggak boleh dalam satu akad disyaratkan harus melakukan akad lain. Tapi kalau tidak disyaratkan boleh aja. Misalnya begini, kamu kredit motor saya, oke, kita deal. Nah, setelah kredit nggak ada persyaratan apa-apa, tiba-tiba itu dia jual motor dia ke saya, atau jual mobil dia ke saya, atau dia sewa rumah saya, boleh. Yang penting tidak disyaratkan sejak awal. Intinya tidak boleh ada unsur berpotensi memaksa orang lain untuk melakukan transaksi yang lain. Contoh gampangnya sih di hutang. Mungkin kredit agak bingung, di hutang. Pak, pinjam uang berapa? 50 juta. Ada syaratnya, gitu kan. Apa Pak syaratnya? Itu nikahkan saya dengan anak kamu. Wah, itu. Nah, itu kan jadi memaksa orang lain kan? Orang butuh uang, akad hutang dipakai syarat, ya, untuk melakukan akad lain. Oke, kita transaksi akad hutang, tapi anak kamu harus akad nikah dengan saya. Nggak boleh. Kamu boleh hutang ke saya, tapi kamu harus beli rumah saya, beli kredit. Jadi ngutang juga dipaksa beli juga, nggak boleh. Kamu boleh ngutang ke saya, tapi rumah saya nganggur nih, sewa, syaratnya gitu. Saya kasih pinjaman nih 200 juta, tapi syaratnya ya, nih rumah saya nganggur nih, kamu harus ngontrak di sini. Nah, berarti itu kan itu satu transaksi, satu akad mensyaratkan akad lain. Itu berpotensi memaksa orang lain. Itu hukumnya dilarang, tidak boleh. Jadi udah berapa syarat, Pak? 3 syarat. Apa yang pertama? Tidak boleh ada denda. Yang kedua, harga harus fix, flat, jelas. Tidak boleh naik ataupun turun. Kalaupun turun, ada cashback, dilunasi lebih cepat, harus minta keridhaan penjual. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada syarat jual, beli, atau sewa. Jadi tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Satu akad disyaratkan akad yang lain, tidak boleh. Ya, untuk sisanya syarat kredit yang keempat, 5, 6, 7, 8 tidak cukup waktunya, mungkin bisa
bahas di bulan depan atau minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau ada kekurangan. Mohon maaf juga tidak ada sesi tanya jawab karena waktu terbatas. Bisa japri aja atau nanti tanya ke saya langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.